Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan kepada mereka. Maksud yang saya ingin sampaikan kepada antum, langsung saja kita sambut kehadiran Habibana Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. صابر وشاكر ألا يرضى بنظرة كن فائز وضافي ألا يرضى بنظرة ومن أهل السراء ألا يرضى بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر هذا يرضى بنظرة بين العين الرحيمة تداوي كل ما به الأمراض السكينة هذا يرضى بنظرة بين العين الرحيمة تداوي كل ما به بالأمراض اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan anugerah besar kepada kita semuanya, nikmat yang terhingga, karunia yang luar biasa. Allah tempatkan badan kita, Allah langkahkan kaki kita untuk menuju dan mendudukkan badan kita di tempat yang mulia. Mata kita malam hari ini menatap orang-orang yang mulia, orang-orang ahli ilmu. Mereka adalah para uswah-uswah kita. Insya Allah di malam hari ini di penghujung acara kita akan mendengarkan dari dua guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Abuya Habibana Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin. Beliau menuntut ilmu di Darul Habib Sukabumi, kemudian setelah itu beliau menimba ilmu di kota ilmu Hadramaut di negara Yaman, dan setelah mendapatkan berbagai macam ijazah dan keilmuan yang sempurna dari gurunya, beliau mendapatkan bisyarah untuk mendirikan pesantren di kota Garut. Alhamdulillah ya, beliau mendapatkan tempat untuk tentunya menjadi tempat ilmu untuk kita menggalinya di sana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, persiapkan hati kita untuk menimba ilmu dari beliau. Ini waktu yang mahal bagi kita karena ini karunia, sekali lagi anugerah dari Allah. Beliau begitu padat waktunya, padat jadwalnya, namun Allah kehendaki kita bisa bertatap muka dengan beliau. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan beliau bukan hanya di dunia saja, tapi mudah-mudahan sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mangga siapkan mana sadayana, kita langsung saja kepada Abuya untuk menyampaikan tausiah-tausiahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita satu bukti bahwa sesungguhnya upaya dan usaha dari seorang ayah di dalam mentarbiyah dan mendidik anak cucunya membuahkan hasil. Dengan hasil tersebut bukan hanya satu keluarga atau dua keluarga, namun banyak daripada umat menuai daripada manfaat yang diberikan oleh mereka. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dengan kesemangatan yang mereka miliki atau semangat yang mereka miliki berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kepada mereka. Maksud yang saya ingin sampaikan kepada antum dan antunna semua, bahwa sesungguhnya orang yang kita adakan haulnya pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga besar mereka telah berjuang bersama-sama, memiliki keturunan yang mulia, daripada orang alim, seterusnya sampai kepada guru-guru mereka, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, acara yang kita hadiri pada malam hari ini adalah bukti bahwa sesungguhnya Allah mencintai mereka. Allah mencintai sahibul haul. Allah mencintai orang-orang alim yang meninggalkan bekas dan athar. Karena ilmunya itu bukan hanya sekedar ilmu zahir. Karena kalau ilmu zahir semua orang bisa mendapatkannya. Ilmu zahir semua orang bisa mendapatkannya. Berapa kali saya mendengar langsung dari guru mulia kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan al-imamah mukarkarah, katanya, wa surah wala syai'a fil maqsurah. Main besar-besaran imamahnya, main besar-besaran, main keren-kerenan penampilannya, tapi di dalam ilmu yang sedikit saja dia tidak memilikinya. Hati yang semakin khusyuk kepada Allah tidak ada. Ta'thirnya, atharnya, bekasnya bisa dilihat. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat telah berlalu beberapa tahun daripada zaman beliau sampai sekarang ilmunya masih bisa dinikmati. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lakukan seperti apa yang mereka telah lakukan. Tadi qasidah mengatakan rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Mereka itu para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang mereka kedepankan adalah hati mereka. Bagaimana mereka membersihkan hati mereka, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang ikhlas, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha sekuat tenaga sehingga athar ataupun bekas daripada apa yang mereka usahakan terus menerus ada sampai kita nikmati sekarang. Bayangkan, mari bersama-sama saya kita bayangkan berapa banyak pahala mereka pendahulu kita. Kalau kita mengenal solat berkat mereka, satu solat yang kita lakukan, kalau kita setiap hari 5 solat, kalau 1 bulan berapa solat, 1 tahun berapa solat, bayangkan berapa banyak pahala yang mereka akan dapatkan. Lalu sebagian orang mengatakan itu masih dipertanyakan walinya atau bukan wali. 1 orang 1 tahun dia bisa solat karena berkat beliau, artinya apa? Pahalanya begitu besar, tidak ada henti-hentinya. Terlebih Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin. Apa firman Allah? Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Apa kata Allah? Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada siapa? Kepada satu golongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tunziru man taba'a dzikra. Golongan apa? Orang yang ikut kepada Al-Qur'an. Jadi Allah katakan orang yang memperingatkan kepada orang lain atau membuat peringatan. Kita sekarang bikin peringatan atau tidak? Bikin peringatan atau tidak? Kata Allah, beritahu kepada mereka orang-orang ikut kepada Al-Qur'an dan orang-orang yang takut kepada Allah akan kematian. Beritahu kepada mereka, mereka tidak pulang dari tempat ini kecuali mereka akan dapatkan ampunan dari Allah. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat. Allah gunakan di situ fi'il mudhari' yang berartikan yufidul istimrar. Artinya terus menerus. Allah senantiasa akan tulis. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Allah katakan wa naktubu ma qaddamu. Kami akan tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Wa atharahum, dan apa yang mereka tinggalkan sampai sekarang. Ikhwani, jangan kalian kira bahwa sesungguhnya beliau tidak mendapat kabar. Beliau mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha menjadi orang-orang yang hebat seperti beliau. Tidak. Itu namanya kebodohan. Kebodohan adalah orang yang puas kepada apa yang telah dia dapatkan. Orang yang cerdas adalah orang yang melihat bahwa diri saya ini masih banyak kekurangan. Orang yang mau sukses adalah orang yang senantiasa memandang dirinya serba kekurangan. Tapi kalau sudah sekali saja kamu punya penyakit rasa puas, wah di kampung saya paling hebat. Artinya apa? Ketika kamu masuk ke kampung lain, kamu akan melihat orang lain jauh lebih hebat dibanding kamu. Tapi kalau kamu tidak puas, kamu melihat di daerah yang lebih besar daripada daerah kamu, kemudian kamu berusaha untuk menjadi lebih baik, kemudian kamu keluar lagi ke kecamatan, kemudian kamu keluar lagi ke kabupaten, kemudian kamu keluar lagi ke daerah yang lain, kemudian kamu keluar lagi ke tempat yang lain. Kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan kamu tidak pernah puas kepada dirimu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang yang sudah setiap harinya puas kepada dirinya sendiri, saya mah alhamdulillah sudah segitu juga sudah cukup, bisa nggak kira-kira nambah? Tidak akan pernah bisa nambah. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di tempat ini insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada keberkahan sahibul haul. Karena mereka orang-orang yang seperti ini tentu mengedepankan ilmu. Karena ma'rifah tanpa ilmu mustahil. Ma'rifah tanpa ilmu tidak akan pernah mampu digapai. Tentu mereka ini mengedepankan ilmu mereka. Setelah mereka memiliki ilmu, baru mereka memiliki ma'rifah, pengenalan kepada Allah, sehingga dengan ma'rifah tersebut membuat Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayudha'u lahul qabul fil ard, riwayat al-Imam al-Bukhari, bahwa sesungguhnya Allah akan meletakkan penerimaan di muka bumi. Dimanapun dia berada, maka dia akan diterima. Karena yang dicontoh adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk terindah ikhwani. Makhluk terindah. Siapapun mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu akan menjadi indah. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka para ulama yang mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang indah, makhluk yang indah. Man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan wa man 'ashara al-ardhala 'asha ghayra musharrafi. Afama tara jildal haqiri muqabbalan bithigri lamma sara jildal mushafi. Kata ulama, orang yang meniru kepada orang yang mulia akan menjadi mulia. Namun sebaliknya orang yang meniru kepada orang yang hina akan menjadi hina. Bukankah kita melihat sampul kepada Al-Quran walaupun sudah rusak, tapi kita tetap cium sampul Al-Quran. Kalau sampul Al-Quran, kalau kita baca Quran, setelah baca Quran kita cium dalam Al-Quran atau sampulnya? Kita akan cium sampul Al-Quran.
Padahal sampul Al-Quran, cari ulama manapun, tidak ada yang mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kita cium? Karena dia dekat kepada Al-Quran. Ambil pelajaran ini, bahwa kedekatan kita kepada orang yang mulia akan menjadikan kita mulia. Maka kita berharap kepada Allah, datangnya kita ke tempat ini insya Allah termasuk dari orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Setidaknya ya Allah, kalaupun kami tidak bisa atau tidak mampu mengamalkan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kami, jadikanlah kami pecinta kepada mereka. Jadikanlah kami pecinta kepada mereka. Namun ya Allah, bukti bahwa kami cinta kepada mereka. Sekarang sudah jam 3 malam atau sudah hampir jam 4 malam, kami masih berkumpul di tempat ini, membuktikan bahwa sungguhnya kami ada rasa kepada mereka ya Allah. Kami berharap kami mendapatkan nafahat, kami mendapatkan keberkahan, kami mendapatkan fuyudat dari keberkahan-keberkahan mereka, karena keberkahan mereka nyata. Habib, saya pengen lihat keberkahannya mana. Ini bisa ratusan sampai ribuan orang kumpul, bertahan sampai jam segini. Kamu tidak katakan ini barakah. Lalu barakah yang bagaimana lagi yang kamu ingin lihat? Perkumpulan yang begitu banyak, dari habis Isya sudah dimulai, atau dari sebelumnya sudah dimulai, sampai sekarang masih istiqamah sebagian menghadiri majlis, mendengarkan zikir, membaca zikir, mendengarkan qasidah, mendengarkan ilmu-ilmu agama daripada para ulama, para masyayikh. Artinya apa? Ini keberkahan. Habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Satu berkah kalau Allah inginkan berikan kepada kita, maka insya Allah bisa menjadi berkah yang banyak. Siapa tahu kita pulang dari tempat ini, insya Allah kita memiliki keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang saleh. Kapan lagi kalau bukan waktu-waktu seperti ini? Di waktu-waktu orang lalai, di waktu-waktu orang tidur, di waktu-waktu orang lupa kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berapa banyak musafir yang datang ke tempat ini ya Allah. Berapa banyak orang soleh yang datang ke tempat ini ya Allah. Berapa banyak anak cucu Nabi yang datang ke tempat ini ya Allah. Berapa banyak anak-anak kecil yang belum memiliki dosa yang datang ke tempat ini ya Allah. Kami berharap ya Allah, kalaupun doa kami mungkin tidak diterima, akan tetapi doa-doa mereka banyak sekali bukti-bukti, dalil-dalil yang dikatakan bahwa doa mereka akan diterima oleh-Mu ya Allah. Maka terima doa kami karena keberkahan mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Sucikanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah daripada riya, daripada nifaq, daripada kemunafikan. Nurai lil khalaiq walil wara nunafiq, naqulu bil lisani ma laysa fil janani. Kami hanya mampu berkata dengan lidah kami sesuatu yang berbeda daripada hati kami. Kami berbangga di hadapan manusia. Sering saya katakan, bahkan ketika kami beristighfar sekalipun, kami sadar istighfar kami perlu kami istighfarkan lagi. Itu istighfar, apalagi yang lain. Ketika kami mengucap astaghfirullahaladzim, artinya minta ampun. Tapi dalam hatinya, ya Allah, soleh sekali saya ini, masih istighfar. Teman-teman saya nggak ada yang istighfar, tapi saya istighfar, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita memandang diri kita memiliki sesuatu, bahkan di dalam hal yang sepele. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, kita contoh para ulama-ulama kita. Insya Allah nanti di akhir ada lagi insya Allah dari guru kita Abu Ya Kiai Muhyiddin, insya Allah memberikan nasihat-nasihat beliau kepada kita, memberikan doa beliau kepada kita. Kita aminkan, kita berdoa kepada Allah. Siapa tahu hari-hari sebelum ini mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa kita, ataupun kita ini terlalu jauh daripada untuk diterima doa kita oleh Allah. Tapi malam ini Allah ijabah doa kita. Malam ini Allah ijabah doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwanana, akhwatana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mencontoh kepada guru-guru mereka, guru-guru mereka mencontoh kepada guru-guru mereka, sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang baru yang berbangga dengan bacaan kitab mereka, maka kita lebih berbangga kepada guru-guru kita yang mengambil ilmu dari guru-guru mereka. Sering saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, aib sekali seseorang berbangga dan dia memiliki akal, kemudian berbangga saya mengambil ilmu dari benda mati.
Dari buku yang kalau salah cetak dia nggak bisa ngebenerin dirinya. Dari kitab yang kalau dilempar tidak bisa kembali. Oleh karena itu, yang namanya ilmu itu diambil dari rijal, dari para murabbi, pendidik, sebagaimana sahibul haul, insyaallah yang kita yakini beliau adalah orang yang baik. Bagaimana mereka berakhlak. Seorang murid sekelas Al-Imamul Haddad, ada namanya Al-Imamul Haddad, ini orang alim luar biasa, dikenal di mana-mana. Beliau punya guru Al-Imamul Attas, tidak semua orang kenal beliau. Kalau Al-Imamul Haddad di mana-mana kenal. Saya bahkan pernah di satu daerah di Guangzhou di Cina, saya berdakwah di sana. Ketika saya mendengar ada bacaan syair dari beberapa orang asli Cina, mereka membaca seperti bahasa Arab. Saya dengar bahasa Arab, saya tanya, apa yang kalian baca? Mereka katakan, saya sudah baca ini, kami sudah baca ini di majelis ini sekitar 200 tahunan dari kakek moyang kami. Saya pengen lihat coba apa yang dibaca. Ternyata tulisannya Al-Imamul Haddad sampai di Guangzhou Cina. Saya kira ketika itu saya termasuk daripada orang-orang yang pertama ingin menyebarkan ajaran-ajaran Al-Imamul Haddad. Ternyata di sana sudah ada. Di Brunei pun begitu. Saya ingin berbicara tentang Al-Imamul Haddad, ternyata sebelum saya datang mereka membaca Ratibul Haddad. Di Singapura pun begitu, bahkan di Irian, di Papua. Ketika saya sampai di tempat tersebut, mereka memulai qasidah dengan qasidah Al-Imamul Haddad. Saya bilang, di mana tempat Al-Imamul Haddad dikenal? Teman-teman kita yang ada di Eropa, ketika saya berada di Turki, para masyayikh di sana juga sama. Mereka pun membaca atau menerjemahkan kitab mereka, kitab Al-Imamul Haddad dengan bahasa mereka. Tadi juga kita datang ke tempat ini yang dibacakan qasidah Al-Imam Al-Haddad. Beliau ini orang alim. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ma min sunnatin illa wa arju minallahi anni qad amiltuha." Tidak ada satu sunnah pun kecuali saya kira saya sudah melakukan semuanya. Ikhwani, Al-Imamul Haddad orang yang alim. Bahkan salah seorang di antara muridnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, "Arju an yakun Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi ilmu zahir mithl Syafi'i." Aku kira muridku Ahmad bin Zain Al-Habsyi ilmu zahirnya sudah seperti Imam Syafi'i. Alimnya luar biasa. Ketika ditanya, ini orang alim terkenal ya, followersnya banyak, viewersnya banyak, ini orang alimnya udah terkenal sekali, tapi gurunya nggak ada yang kenal. Salah seorang di antara murid Imam Haddad bertanya, "Wahai Imam Haddad, kami pengen tanya, guru kamu itu siapa?" Katanya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karangannya apa sih? Kok kayak nggak punya karangan? Sementara engkau karangan kamu diterima di mana-mana. Apa kata Imam Al-Haddad? Saya salah satu di antara karangan guru saya. Saya, Imam Haddad yang kalian banggakan, ini adalah salah satu di antara karangan guru saya. Artinya apa? Mereka pandai birrul walidain, birrul masyayikh. Mereka pandai berbakti kepada guru mereka sehingga mereka mendapatkan ridha dari Allah. Al-Imamul Haddad senantiasa di dalam doa malam beliau berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni bi tawadu'i Umar. Ya Allah, sayangi saya ya Allah dengan keberkahan tawadhu'nya guru saya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka saya yakin dengan bakti beliau kepada guru beliau, beliau mendapatkan keberkahan yang begitu hebat. Dan saya yakin sahibul haul memiliki guru yang banyak dan bakti kepada gurunya, sehingga apa? Murid-muridnya memberikan kebaktian kepada beliau dan terus menerus sampai kepada insyaallah ila masya Allah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, menjadi murid itu harus kreatif dan berbakti. Berapa banyak orang yang alim akan tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena tidak memiliki murid-murid yang berbakti atau yang kreatif. Makanya Al-Imam Syafi'i berani mengatakan, saya kira keilmuan Laits bin Sa'ad yang ada di Mesir, Imam Khatib, Imam Al-Fustat, Masjid Al-Fustat di Mesir, Laits bin Sa'ad, kalau saya boleh jujur, kata Imam Syafi'i, beliau ini lebih alim dari guru saya Malik bin Anas. Tapi Imam Malik bin Anas muridnya banyak, sementara Laits bin Sa'ad muridnya tidak ada. Sehingga apa? Ilmunya hilang begitu saja, hanya
tinggal nama beliau saja. Oleh karena itu ikhwani, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala antum-antum semua termasuk orang-orang yang memiliki sanad keilmuan kepada guru-guru antum, kita yang harus kita perjuangkan, yang pertama ikuti para ulama ketika mereka berjuang, bukan ketika mereka berhasil. Catat, kita ikuti para ulama ketika mereka berjuang untuk menjadi ulama, bukan ketika mereka berhasil. Karena kerusakan bagi seorang murid adalah ketika dia mengikuti ulama ketika dia sudah berhasil, bukan ketika mereka belajar. Karena siapapun di antara mereka tentu akan pernah merasakan dzul, pernah merasakan kehinaan ketika menuntut ilmu. Yang kedua, contoh para ulama-ulama kita di dalam keilmuannya. Karena kita ini sedang membutuhkan sekali para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang alim. Ulama-ulama Allah yang alim, yang memberikan kepada umat itu jalan keluar sesuai dengan jalur Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak mutasahilin, berapa banyak orang yang mempermudah di dalam periwayatan, bukan hadis dibilang hadis. Ini penyakit ini. Yang hadis dibilang bukan hadis, yang bukan hadis dibilang hadis, yang hadis dibilang bukan hadis. Rasulullah SAW murka. Kenapa? Masalahnya apa? Karena kurangnya kita di dalam keseriusan belajar ilmu hadis, khususnya dalam dirayah dan riwayah. Ikhwani, contoh guru kita dalam keilmuannya, contoh guru kita di dalam keilmuannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mendengar dari Abu Ya Kiai Muhyiddin, dan insyaallah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang saling ziarah menziarahi karena Allah, orang yang saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang saling berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insyaallah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita sementara, yang sudah berusia 20 tahun, yang sudah berusia 30 tahun, yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, sudah cukup. Saya sudah terlalu banyak mainnya. Ayo, saya mau serius. Sekarang saya mau serius. Saya sudah capek dengan kehidupan duniawi saya. Hidup di dunia ini pagi masih ketawa, sore sudah nangis. Itu siapapun kamu. Pagi ketawa, sore sudah nangis. Atau terkadang sore nangis, malam udah nyengir-nyengir lagi, udah ketawa-ketawa lagi. Pagi senang dapat bonus dari kantornya, sore ada kabar keluarganya meninggal. Itu manusia begitu. Umumnya begitu semua di antara kita. Oleh karena itu ikhwani, kalau mau kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan nanti di hari kiamat, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan datangnya saya ke sini insya Allah termasuk bukti bahwa saya cinta kepada keluarga besar ini. Dan saya juga insya Allah termasuk orang yang berharap syafaat mereka kelak di hari kiamat. Dan saya datang ke sini bukan untuk ceramah, karena jujur saya 2 hari ini sudah KO di atas kasur sebelum ini. Tapi saya 2 hari ini berada di Jakarta, ada beberapa kajian setelah pulang dari Jawa Timur, dan saya kira saya tidak akan hadir, tapi memang karena cinta itu nggak kemana cinta itu nggak kemana. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala balas cinta kita dengan cinta Allah, mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. wa sallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid-dunya wa kulla mahallin lil-khalq يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين التحقق إلى معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.